Shalom, perkenalkan nama saya Merti Maldalende, kelas 12-3 SMA Kristen WK Bogor. Jadi, Bapak Ibu Guru dan teman-teman, pada hari ini saya akan membawakan firman untuk kita semua. Jadi, untuk itu sebelum kita memulai mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan, pertama-tama marilah kita menyanyi, yaitu seperti pelangi. Sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi anak-anak-Mu menghampiri Dikau, seraya mengucap syukur dan banyak berlimpah terima kasih karena Bapa boleh menjaga kami dari hari ke hari hingga pada hari ini. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Mari kiranya Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati akan firman-Mu ini, agar apapun yang kami baca, kami renungkan sebentar, kami tidak bosan dan kami tidak bingung ya Bapa. Ya Bapa, kiranya mari Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Hanya ini doa dan harapan kami ya Bapa. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan membacakan bersama-sama firman yang terambil dari Surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian jauh firman yang telah kita baca. Baiklah kita yang membacakannya tidak hanya membaca dan mendengarkan, tetapi mampu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman ini mengajarkan kepada kita bahwa hal yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi setiap pencobaan hidup adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan untuk umatnya, tetapi melainkan Tuhan itu merancangkan damai sejahtera dan keselamatan untuk kita semua umatnya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap pencobaan dan penderitaan itu bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan kita, bukan pula suatu kehancuran dalam kehidupan kita, karena sebab tujuan akhir dari pencobaan itu adalah kesempurnaan dan keutuhan hidup. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari, menjadikan kekuatan dan landasan kuat untuk kita menghadapi setiap pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Saya mengambil contoh dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Banyak sekali cobaan yang dihadapi oleh Tuhan, tetapi Tuhan hanya membalasnya dengan mengucapkan firman-firman Tuhan. Jadi sama halnya kita sebagai manusia. Setiap pencobaan yang datang, setiap penderitaan yang hadir dalam kehidupan kita, harus kita serahkan kepada Tuhan dengan membaca firman-Nya dan selalu berdoa kepada Tuhan.
Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak semua orang itu mampu berpikir dan siap menghadapi setiap pencobaan. Sebab kadangkala penderitaan hidup membuat kita justru kehilangan kekuatan atau percaya diri dan memilih untuk melakukan keinginan daging supaya tetap bahagia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan akan keinginan daging kita, nafsu kita, maka kita akan jatuh dalam dosa karena gagal, bertekun, dan tidak tahan uji. Dengan banyaknya pencobaan dan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari, kadangkala orang menyalahkan Tuhan dalam setiap pencobaan tersebut. Padahal yang kita tahu bersama bahwa Tuhan itu tidak pernah mencelakakan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam firman ini juga mengatakan kepada kita bahwa janganlah menyalahkan setiap pencobaan yang kita alami, penderitaan yang kita alami kepada Bapa. Tetapi marilah kita memperbaikinya, kita membersihkan dosa kita satu persatu, sehingga apapun yang kita lakukan diberkati dan diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil kesimpulan dari firman ini bahwa tanamkanlah dalam hati, dalam diri kita, bahwa lebih bagus kita bertobat daripada menyalahkan Allah. Dan kita sebagai manusia lari dari tanggung jawab kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah jangan kita menyalahkan Allah dalam setiap pencobaan dan penderitaan dalam hidup kita. Tetapi marilah setiap penderitaan yang kita alami, kita memperbaikinya satu persatu. Sehingga dengan kita memperbaikinya satu persatu, kita bisa mengurangi akan beban kehidupan kita sendiri. Cara menguranginya bukan dengan cara kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita menggunakan kekuatan dari Tuhan, yaitu kita rajin membaca firman, rajin berdoa, dan rajin memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Sehingga masa depan, cita-cita, semua perjalanan ke depannya boleh Tuhan tuntun dan boleh Tuhan sertai hingga pada akhirnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil kesimpulan dalam firman ini, marilah kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, lebih baik kita bertobat daripada kita menyalahkan Allah dalam setiap penderitaan hidup kita. Karena itulah yang harus kita perbuat, bukan menyalahkan Allah. Melainkan mencari Allah dalam setiap pencobaan, itu merupakan berkat tersendiri dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan itu tidak pernah memberikan kita suatu pencobaan yang lebih dari kemampuan kita. Karena Ia tahu bahwa pencobaan yang kita hadapi setiap hari pasti kita mampu untuk melakukannya. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hanya itu firman yang dapat saya jelaskan, dan kiranya marilah kita bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi mampu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi saudara-saudari terkasih, mari kita tanamkan firman ini dalam diri kita masing-masing dan berubahlah secara proses yang diberikan Tuhan untuk kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kita tutup ibadah kita. Ibadah kita pada saat ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan, sudah merenungkan firman-Mu. Mari kiranya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami juga berdoa buat pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Mari kiranya Tuhan memberkati. Dan juga Bapa memberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Mari kiranya Bapa memberkati kami, hingga firman-Mu tadi boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat masa depan kami. Mari kiranya Bapa memberkati, kiranya Bapa melindungi dan memberkati selalu apa usaha kami ke masa depannya nanti. Ya Bapa, kami berdoa buat para majelis, guru agama, guru Injil, semuanya yang menginjili akan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, selalu hadir dalam langkah juang mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Mari kiranya Tuhan memberkati dan selalu menjaga mereka.
Kami juga berdoa buat janda duda, fakir miskin, dan anak-anak terlantar. Mari kiranya Tuhan memberkati. Hanya ini doa dan harapan kami ya Bapa. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ibadah kita sampai di sini. Shalom.